Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya keluarga besar MTSN 1 Padi berkarakter, mari kita awali pengajian rutin kitab Bidayatul Hidayah dengan membaca sholawat tolak bala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli da'in dawa'a wa likulli illatin shifaa'a wa tadfa'u anni biha kulla mihnatin wa bala. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaji bareng pengajian rutin kitab Bidayatul Hidayah, di mana temanya pada pagi ini adalah etika masuk ke jamban atau WC. Namun sebelumnya saya mengajak kepada segenap Bapak Ibu Guru MTSN 1 Padi dan para siswa-siswi MTSN 1 Padi, monggo sareng-sareng ngaji, mumpung bulan ini adalah bulan bertaburan pahala. Dados sapa wonge ngamal kebecikan, sapa wonge lakoni kebecikan wonten bulan Ramadan, niku pahalane utawi ganjarane akan dilipat gandakan. Monggo sareng-sareng nambah ngilmu, nambah wawasan, lan nambah ganjaran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil kholai, utawi iki iku bab mertelaake tata kramane manjing jamban. Faida qasata, mongko nalikane nejo ira baital mai ing panggonan hajat, liqadha il hajati krana nekani hajat. Faqaddim, mongko becik dhisikake sira fitukhuli ing dalem manjing, rijlaka ing sikil ira al yusra kang kiwa, fil khuruji lan ing dalem metu, rijlaka dhisikake ing sikil ira al yumna kang tengen, wala tashib lan ojo nganggo sira syai'an ing suwiji-wiji, alaihi kang iku ing atase syai' ismullahi utawi asmane Allah ta'ala hale maha luhur Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Wala tadkhul lan ojo manjing sira hasirar roksi hale kabuka sirae, wala hafiyal qadamaini lan hale ngodok delamaan lorone, wakul lan becik ngucap sira indat dukhuli ing dalem nalikane mlebu, ucap bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-nijsi al-khabisi al-muhbisi syaitonir rajim.
ing lafal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. A'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi kelawan Allah minar rijsi saking najis an nijsi kang banget najise al khabisi kang jember al mukhbisi kang banget jembere syaitoni rupane syaiton rojimi kang den balangi wa indal khuruji lan ngucapo sira ing dalem nalikane metu ngucap ing lafal ghufranaka nyuwun kula ing pengapuran Tuhan. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Allah alladzi azhaba kang wis ngilangake sapa Allah ani saking ingsun ma ing perkara yu'zi kang larakake apa ma ni ing ingsun wa abqa lan ngerekake sapa Allah fiya ing dalem ingsun ngerekake ma ing perkara yang fa'u kang manfaati apa ma ni ing ingsun wayam bagilan sayukjo apa antu idda yen to nyawesake sira anubala ing pira-pira watu qabla qada'il hajati ing dalam sedurunge nekani hajat wa alla tastanjia lan yen to ora sesuci sira bil ma'i kelawan banyu fi maudhi'i qada'il hajati ing dalam panggonane nekani hajat wa antas tabri'ah lan yen to amprih lebaran sira minal bauli sangking nguyuh bit tanah nuhi kelawan dehem-dehem wan nasri lan mliriti salasan kelawan kaping telu wabi imroril yadi lan kelawan nglakokake tangan al yusra kang kiwa ala asfalil qadibi ing atase luweh ngisore manuk utawa penis ya. Wa ing kungtalan lamun ana sira fisahra iku ing dalem ora-ora fab'ud mongko becik ngedohana sira an uyunin nadhirina saking pira-pira peningale wong kang padha ningali wastatir lan gawe ya aling-aling sira bisaen kelawan suwiji-wiji in wajata lamun nemu sira hu ing syai wala taksyuf lan aja buka sira aurataka ing aurat ira qoblal intihai ing dalem sedurunge tekan ila maudhi'il julusi tumeka maring panggonane lungguh utawa ndodok wala tastakbil lan aja madhep sira asyamsa ing srengenge walal qamara lan aja madhep ing rembulan wala tastakbil lan aja madhep sira al kiblata ing kiblat wala tastadbir lan aja mungkuri sira ha ing kiblat wala tajlis lan aja lungguh sira fi mutahaddisin nasi ing dalem
fi mutahaddisin nasi ing dalam panggonan omongane manusa. Wala tabul lan aja nguyuh sira fil ma'i ing dalam banyu ar-raqidi kang meneng wa tahta syajarati lan ing dalam ngisore wit al-musmirati kang uwoh. Wala fil hujri lan aja nguyuh ing dalam leng. Wahdar lan ngedohono sira al ardo ing bumi as-solbata kang atos wa mahabbar rihi lan ngedohono ing panggonan ngidite angin ihtirozan krana rumeksa minar rosyasi sangking ciprat-ciprat likolihi krana dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatane dawuh inna ammata azabil qabri sak temene luweh umume siksa kubur minhu iku sangking rosyas. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari bacaan tersebut dapat kita pahami bahwa seseorang apabila mau ke jamban atau ke WC itu ada etikanya. Jadi Islam itu agama yang sangat sempurna, yang sangat lengkap, mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Di antaranya yaitu kalau orang mau ke jamban atau ke WC itu ada beberapa etika atau sopan santun yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi kalau orang mau masuk ke jamban atau ke WC itu yang pertama dianjurkan mendahulukan kaki kiri ketika dia masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari jamban. Ini artinya bahwa kaki kiri ini adalah untuk hal-hal yang jelek, untuk hal-hal yang buruk, itu kaki kiri dulu. Di antaranya masuk ke tempat-tempat yang kotor seperti masuk ke jamban. Kemudian yang kedua, dianjurkan tidak memakai atau membawa sesuatu yang ada nama Allah Subhanahu wa taala atau nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau nama nabi-nabi Allah. Jadi tidak etis, tidak sopan apabila nama Allah yang agung, nama Rasul Allah yang dimuliakan dibawa ke tempat seperti jamban atau WC. Maka kalau mau masuk ya barang-barang atau sesuatu yang dia pakai yang ada nama Allah atau nama Rasul Allah ya dilepas dulu. Kemudian yang ketiga, memakai tutup kepala. Jadi sebaiknya memakai kopiah atau pakai apapun yang menutup kepala. Ya, karena kalau menutup kepala itu artinya biar kalau ada sesuatu bisa terhindar, ya. Maka sopan santunnya atau etikanya memakai kopiah atau lainnya. Kemudian yang keempat, memakai alas kaki atau tidak nyeker. Nah, dikhawatirkan kakinya nanti kalau ada hal-hal yang bisa melukai kakinya, nah ini maka dianjurkan pakai alas kaki. Kemudian yang kelima adalah ketika masuk membaca doa Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi wan nijsi al khabisil muhbisi syaitonir rajim. Kemudian ketika mau keluar membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni yu'dhini
wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Jadi biar ketika masuk itu ada sesuatu yang membahayakan atau biasanya ono setane, ya setane ben lunga. Ya, ini sering di tempat-tempat angker itu kalau mau berak, kalau mau kencing itu dianjurkan untuk berdoa. Dan kemudian kalau keluar juga dianjurkan untuk berdoa, ya. Kemudian yang ketujuh, ketika selesai kencing atau berak, nah ini dianjurkan untuk berdehem. Ini tujuannya apa? Kalau kencing itu biar air kencing yang masih tersisa itu bisa keluar. Kemudian disertai dengan memegang penis atau zakar pada pangkalnya, dipegang, diurut sampai ujung agar air seni yang ada pada penis itu bisa keluar dengan tuntas. Karena banyak sisa-sisa ya, kadang-kadang kalau sudah tua itu kalau kencing susah untuk tuntas, apalagi kalau orangnya itu tidak sehat. Maka dianjurkan untuk dehem, kemudian memegang penisnya untuk diurut dari pangkal sampai ujung. Karena kalau sudah cebokan atau wis cewok tiba-tiba berdiri keluar lagi, ini kadang-kadang tidak terasa dan kemudian pakaiannya najis. Kalau najis maka kalau dibuat untuk sholat, sholatnya tidak sah. Ini sesuai dengan hadis fa inna amata adzabil qabri minal bauli. Jadi banyak orang yang masuk neraka karena kencingnya atau karena air kencing. Maka harus hati-hati, sekalipun kelihatannya sepele ya, bagi laki-laki itu biasanya dianjurkan untuk berjongkok ya, jongkok, dodok, jangan berdiri. Kalau berdiri itu banyak sisa-sisa air seni yang masih ada di penisnya itu, dan itu menimbulkan penyakit yang namanya kencing batu. Maka kalau orang itu ketika dia membuang air kecil atau ketika dia kencing itu banyak berdiri, itu biasanya sering kena penyakit kencing batu. Di rata-rata orang yang kencingnya dengan jongkok itu terhindar dari penyakit yang namanya kencing batu. Tapi kalau untuk perempuan karena beda caranya, ya jarang kena kencing batu karena air seninya lepas ya. Kemudian yang kedelapan, jika seseorang membuang air kecil atau air besar di tanah yang terbuka, maka hindari tempat yang ramai. Jadi kalau di tanah-tanah yang lapang seperti padang pasir itu kan biasanya sulit menemukan tempat untuk membuang air kecil atau air besar, sehingga kalau terpaksa ya tidak apa-apa, tapi harus menghindari keramaian supaya tidak dilihat oleh orang banyak. Kemudian yang kesembilan, jangan membuka aurat sebelum sampai di tempat membuang air kecil atau air besar. Jadi jangan sampai tergesa-gesa karena kebelet mungkin ya, sebelum sampai tempat sudah dijinjing atau sudah dibuka auratnya. Ini tidak boleh. Jadi auratnya diusahakan dibuka setelah sampai di tempat pembuangan air kecil atau kolah atau toilet ya, setelah sampai baru dibuka. Kemudian yang ke-10, jangan menghadap matahari atau rembulan. Itu etikanya memang tidak baik ya, menghadap matahari atau rembulan ketika membuang air kecil atau air besar. Kemudian yang ke-11, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, karena kiblat itu dimuliakan oleh Allah, yaitu Ka'bah. Maka kalau membuang air kecil atau besar jangan sampai dibelakangi atau dihadapi. Jadi kalau menghadap kiblat tidak baik, karena kiblat itu untuk sholat. Kemudian yang ke-12, jangan kencing atau membuang air kecil di tempat air yang tidak mengalir. Jadi misalnya ada belumbang ya, meskipun itu airnya banyak,
Kalau sedikit ya malah najis semua. Tapi kalau airnya banyak tidak najis, tapi menjadi kotor. Dan yang lebih berbahaya lagi, air yang tidak mengalir itu biasanya tempatnya alam gaib atau setan dan jin. Di setan jin itu sukanya di tempat air yang tidak mengalir. Maka kalau dikencingi nanti setannya ngamuk atau jinnya ngamuk, itu yang kencing biasanya sampai di rumah tiba-tiba bengkak alat kelaminnya, atau tiba-tiba tidak bisa kencing dan lain sebagainya. Maka etikanya jangan sampai kencing di air yang tidak mengalir. Nanti kalau airnya banyak dibuat langganan kencing, akhirnya air itu menjadi baunya tidak sedap. Sekalipun belum mencapai ke air yang najis, tetapi kalau dibuat kencing terus nanti kan tidak sehat, tidak bersih ya. Kemudian yang ke-13, jangan kencing atau membuang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Di pohon yang berbuah itu nanti kalau dibuat kencing terus kan buahnya nanti menjadi masam, rasanya rasa air kencing, maka dianjurkan untuk tidak dikencingi. Yang ke-14, jangan kencing atau buang air kecil di lubang, ya leng-leng, leng yuyu, leng ulo, atau leng apa saja. Karena biasanya itu leng atau lubang seperti itu juga ditempati alam gaib atau ditempati jin atau setan ya. Apalagi kalau kencing di lubang yuyu, pas kencing nanti disupit alat kelaminnya, karena menjadi penyakit nanti atau menjadi masalah ya. Yang ke-15, jangan kencing di tempat yang tiupan anginnya kencang. Jadi misalnya ada tempat atau tanah lapang nororo misalnya, baru ada angin yang kencang, itu nanti ditahan dulu kencingnya. Dikhawatirkan nanti kalau pas kencing air kencingnya itu nyiprat. Nah ini nanti membuat najis semua. Dan kadang-kadang kan tidak kelihatan. Nah ini berbahaya untuk pakaian yang kamu pakai, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa banyak orang yang masuk neraka karena cipratan air kencing. Qala Nabi SAW, fa inna amata adzabil qabri minar rasyashi. Jadi banyak orang yang disiksa di kuburan karena cipratan air seninya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kelanjutannya akan saya sampaikan pada pengajian berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.